Tenang bukan berarti kamu lemah. Tenang bukan berarti kamu tidak peduli, tidak punya perasaan atau tidak tahu harus berbuat apa. Justru, dalam ketenangan yang paling dalam, di sanalah tersimpan kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang selalu sibuk membuktikan, sibuk menunjukkan, sibuk bereaksi. Dunia ini terlalu ramai, terlalu banyak suara, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak dorongan dari luar yang membuat kita merasa harus cepat, harus tanggap, harus tegas, harus marah, harus bersuara. Tapi semakin lama kamu hidup, semakin kamu sadar bahwa tidak semua hal butuh reaksi. Tidak semua konflik harus dijawab. Tidak semua tuduhan harus dibalas. Tidak semua ketidakadilan harus dihadapi dengan teriakan. Kadang, kekuatan terbesar justru ada pada kemampuan untuk diam, untuk menahan, untuk tidak langsung membalas, untuk tidak ikut hanyut dalam arus yang kacau, karena siapapun bisa marah, siapapun bisa berteriak, tapi tidak semua orang bisa tetap tenang saat diserang. Tidak semua orang bisa tersenyum saat dihakimi. Tidak semua orang bisa menahan diri ketika harga dirinya diinjak. Orang yang tenang bukan orang yang tidak punya emosi, tapi orang yang bisa mengendalikan emosinya. Orang yang tenang bukan orang yang takut bertindak, tapi orang yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Dan itu butuh keberanian, butuh latihan, butuh kesabaran yang panjang. Ketika kamu belajar untuk tenang, kamu sedang belajar untuk tidak dikendalikan oleh dunia luar. Kamu sedang belajar untuk hidup dari dalam. Kamu sedang mengembangkan kekuatan batin yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa didapat dari luar, hanya bisa dibangun dari dalam dirimu sendiri. Dalam ketenangan ada kejernihan, dan dalam kejernihan kamu bisa melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa distorsi emosi. Kamu bisa membedakan mana yang sungguh penting, dan mana yang cuma suara kosong. Kamu bisa memilah mana yang harus diperjuangkan, dan mana yang lebih baik dilepaskan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat membalas, tapi siapa yang paling dalam memahami. Bukan siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling bijak menyampaikan. Kadang, mereka yang diam bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena mereka tahu jawaban itu tidak akan mengubah apapun. Kadang, mereka yang menunduk bukan karena kalah, tapi karena tahu tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Dan kadang mereka yang mundur bukan karena lemah, tapi karena sedang menyusun kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Ketenangan adalah bentuk kedewasaan. Dulu mungkin kamu cepat tersulut, tapi sekarang kamu memilih berpikir dulu sebelum bertindak. Dulu kamu ingin menjelaskan semuanya. Sekarang kamu tahu, tidak semua orang layak mendapatkan penjelasanmu. Dulu kamu ingin semua orang paham dirimu. Sekarang kamu sadar, mereka yang sungguh peduli akan berusaha memahami, tanpa kamu harus berteriak. Kamu tidak perlu menjadi yang paling keras untuk didengar. Tidak perlu jadi yang paling cepat untuk sampai. Tidak perlu jadi yang paling banyak bicara untuk dianggap tahu. Kadang, ketenanganmu itulah yang membuatmu berbeda. Dan dari perbedaan itu, lahir rasa hormat. Ada banyak hal dalam hidup ini yang akan menguji ketenanganmu. Komentar orang, ketidakadilan, pengkhianatan, kehilangan, tekanan dari keluarga, beban pekerjaan, kegagalan yang datang berulang kali. Tapi kalau kamu bisa tetap tenang di tengah semua itu, kamu sudah satu langkah lebih maju. Karena orang yang tenang, tidak berarti dia tidak terluka, tapi dia memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Tenang adalah seni menerima. Menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Bahwa tidak semua orang akan bersikap adil padamu. Bahwa tidak semua cinta akan dibalas. Bahwa tidak semua usaha akan dihargai. Dan bahwa itu semua bukan alasan untuk berhenti. Justru dari sanalah kamu belajar. Belajar melepaskan ego. Belajar meredam emosi. Belajar melihat lebih luas. Bayangkan seseorang yang sedang berdiri di tengah badai. Semua orang berlari, semua panik, tapi dia diam. Dia tahu badai ini akan berlalu. Dia tahu kepanikan tidak akan membuat badai pergi. Dia tahu satu-satunya yang bisa ia kendalikan adalah dirinya sendiri, dan itu cukup. Ketenangan tidak bisa kamu pelajari dalam sehari. Ia tumbuh dari luka, dari kegagalan, dari pengkhianatan, dari kehilangan yang mendalam. Tapi setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi, setiap kali kamu memilih untuk mendengarkan dulu sebelum bicara, setiap kali kamu memilih untuk berpikir sebelum bertindak, kamu sedang membangun fondasi kekuatan dalam dirimu. Dan suatu saat nanti, orang-orang akan melihatmu berbeda.
Mereka tidak tahu apa yang kamu lalui. Tapi mereka akan merasakan ada sesuatu yang kuat dari caramu diam, dari caramu bicara pelan, dari caramu menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah. Jadi kalau hari ini kamu sedang belajar untuk lebih tenang, teruskan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Supaya kamu bisa menjalani hidup ini tanpa terburu-buru. Supaya kamu bisa membuat keputusan dari tempat yang jernih. Supaya kamu tidak terus-menerus dikendalikan oleh dunia luar. Ingat, kamu bukan mesin yang harus selalu bereaksi. Kamu manusia. Kamu boleh memilih diam. Kamu boleh memilih untuk tidak membalas. Kamu boleh memilih untuk tidak menjelaskan apapun. Dan itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Kekuatan yang tumbuh dari dalam. Yang pelan-pelan membentuk kamu menjadi pribadi yang tidak hanya kuat di luar, tapi juga kokoh di dalam. Tenang bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tidak butuh validasi siapapun untuk menjadi damai.